Kajian ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin, pemirsa Medan Mengaji rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pertama tentu kita mengingatkan kembali untuk diri pribadi dan para pendengar sekalian untuk mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingatkan terus perkara bersyukur ini karena memang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalilum min ibadiyasy syakur." Sedikit sekali hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Maka perlu kita ingatkan kita selalu bahwa semoga kita termasuk orang-orang yang jumlahnya hanya sedikit ini di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Taib ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita akan lanjutkan bahasan kita di penyakit hati yang keenam, yaitu tentang hasad, di mana sebelumnya kita sudah bahas bahwa hasad itu adalah salah satu sifat buruk ya, atau penyakit hati yang sangat buruk. Efeknya bisa merusak diri pribadinya, bahkan merusak orang lain gitu. Dan kita juga sudah sebutkan kerusakan-kerusakannya itu bahkan muncul ketika masih di dunia, bahkan nanti di akhirat pun banyak kerusakan-kerusakan atau kerugian yang dirasakan oleh orang-orang yang hasad. Nah, begitu buruk ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Lalu pertanyaannya, apakah seorang yang beriman kepada Allah Ta'ala, beriman kepada takdir ya, diantaranya itu beriman kepada takdir yang sudah Allah Ta'ala tentukan 50.000 tahun dahulu sebelum diciptakannya langit dan bumi, apakah dengan imannya seseorang terhadap takdir masih memungkinkan dirinya terkena penyakit hasad? Jawabannya tentu, ya, tentu. Bukan mustahil orang-orang yang beriman ini juga akan terkena virus hasad. Maka perlu kita antisipasi, perlu kita selalu koreksi rasa yang kita dapati dalam diri kita itu, apakah diantaranya ada rasa hasad terhadap nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada orang lain. Nah, ini perlu yang selalu kita mawas diri terhadap hal itu. Dalilnya adalah di surat Yusuf ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, kisah tentang Nabi Yusuf dan saudara-saudara beliau. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Ya, ayah Nabi Yusuf alaihi salam berkata kepada beliau, jangan engkau ceritakan perihal mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Lalu dengan demikian mereka akan membuat satu makar, ya, satu rencana buruk terhadap dirimu, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Nah, lalu lanjutan ayat itu Allah Ta'ala firmankan, idh qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina wa minna wa nahnu usbah inna abana la fi dhalalim mubin. Ketika mereka katakan Yusuf dan saudaranya lebih dicintai oleh ayah kita dibandingkan diri kita, padahal kita adalah orang-orang yang kuat, ya, orang-orang yang bisa membela atau menjadi tonggak dalam keluarga ini. Sungguh ayah kita itu sedang dalam kondisi kesesatan yang nyata. Ya, di sini dikisahkan tentang bagaimana hasadnya saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam. Ya. Jadi mereka pun terkena itu hasad, bahkan kepada adik tirinya sendiri, gitu. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita sebutkan bahwasanya di pekan lalu ada kaitan antara hasad dengan penyakit yang disebabkan oleh ain, ya, musibah yang disebabkan oleh ain atau pandangan mata. Kita bahas dulu sebuah hadis yang disebutkan dalam kitab musnadnya Imam Ahmad tentang seorang sahabat yang bernama Sahal bin Hanif, ya. Diceritakan di sana bahwa satu ketika Amir bin Rabi'ah, ya,
Amir bin Rabi'ah melihat Sahal bin Hanif ini sedang mandi. Lalu karena kagumnya melihat kulit dari Sahal bin Hanif, maka Amir bin Rabi'ah mengatakan, sungguh aku tidak melihat hari yang lebih baik dari hari ini dan tidak melihat kulit seindah kulit ini. Maksudnya kulitnya Sahal bin Hanif. Setelah itu langsung Sahal bin Hanif jatuh pingsan. Maka setelah dirawat ya gitu, mereka pun mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, hal laka fi Sahl bin Hanif? Wallahu ma yarfa'u ra'sah. Wallahi ma yarfa'u ra'sah. Ya Rasulullah, apakah kamu bisa membantu Sahal bin Hanif? Demi Allah, dia sama sekali tidak bisa ngangkat, walaupun hanya mengangkat kepalanya sendiri. Lemah, tiba-tiba badannya terkulai, lemah. Nggak tahu sebabnya apa. Faqala hal tattahimuna lahu ahadan? Apakah kalian ada menuduhkan seseorang yang menyebabkan kejadian ini? Nah, itu tanpa sebab, tiba-tiba begitu saja. Qalu nattahimu Amir bin Rabi'ah. Kami mencurigai Amir bin Rabi'ah. Dialah penyebabnya. Qala fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Amiran. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memanggil Amir dan memaksanya untuk mengaku, bertanya kepada dirinya, kepada Amir bin Rabi'ah, ala ma yaqtilu ahadukum akhahu alla barakta. Atas dasar apa engkau hingga akhirnya hampir saja membunuh saudaramu sendiri? Ya. Tidakkah sebaiknya engkau doakan keberkahan untuknya? Maka Nabi SAW perintahkan Amir bin Rabi'ah untuk berwudu, dan air wudunya itu ditampung, ya, air percikan tetesan-tetesan dari bekas wudunya Amir bin Rabi'ah ini ditampung, lalu itu dimandikan kepada Sahal bin Hanif. Seketika pun setelah disiramkan air wudhu bekas dari Amir bin Rabi'ah itu, Sahal bin Hanif siuman, bangkit seperti tidak terjadi apapun. Nah, inilah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an yang disebut dengan ain, ya, penyakit ain, pandangan mata yang sangat berbahaya yang sumbernya dari hasad. Nanti kita sebutkan apa bedanya hasad dengan ain. Jadi disebabkan ain ini bahkan sampai korbannya, ya, korban yang terkena penyakit ain itu bisa tiba-tiba tidak sadarkan diri. Nah, begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka itu perlu, ya, bagi kita untuk melindungi diri, ya, melindungi diri untuk agar jangan terkena penyakit ain. Nah, itu jangan sampai ada orang yang hasad ataupun takjub yang berlebihan lalu menyebabkan si korban ini terkena ain. Nah, begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Taib, lalu apa bedanya? Apa bedanya antara ain dengan hasad? Ya. Antara ain dengan hasad ada kesamaannya. Kesamaannya itu sama-sama bersumber dari melihat nikmat yang ada pada sisi orang lain, ya, lalu menyebabkan perasaan yang negatif dalam dirinya, ya, yang itu diarahkan kepada si yang dihasati. Nah, itu ya persamaannya. Sama-sama merasa iri terhadap nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada orang lain, ya, lalu muncullah perasaan yang negatif dalam dirinya yang diarahkan kepada orang yang dihasatinya. Nah, lalu apa bedanya? Ya, apa bedanya antara ain dengan hasad? Ya, salah satunya, ya, yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, kalau ain, ya, kalau ain ini tertimpa ketika si orang yang hasad melihat langsung kepada yang dihasatinya, melihat langsung. Ya, jadi dengan pandangan mata secara langsung, makanya disebut dengan ain. Ya, ain itu kan pandangan mata. Nah, kalau hasad, hasad itu terjadi baik melihat ataupun tidak dilihat. Jadi kalau terlihat bisa hasad itu kan, walaupun nggak jumpa orangnya mungkin ada di luar negeri sana gitu kan, jauh dari dirinya,
Hasad itu tetap bisa muncul, hanya sekedar diinformasikan, temanmu baru beli rumah loh, temanmu baru ganti mobil loh, temanmu itu baru baru menikah. Nah, itu bisa langsung, walaupun nggak jumpa orangnya bisa hasad. Nah, tapi kalau ain itu tertimpa jika langsung melihat kepada si korban. Nah, begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan bedanya ain dengan hasad juga, bahwa kalau hasad itu kepada seseorang, biasanya kepada seseorang yang mendapatkan nikmat. Nah, kalau ain ini bisa terkena bukan hanya orang saja, bahkan seperti benda-benda mati, ataupun hewan, ataupun tanaman, atau harta seseorang. Nah, ini bisa kena ain. Jadi bukan orang saja, hewan pun ketika orangnya itu hasad atau takjub yang luar biasa melihatnya, hewannya pun bisa tiba-tiba jatuh gitu kan, tiba-tiba lemas ya kan. Kendaraan, kalau ada orang terkena ain kendaraan tersebut, bisa-bisa tiba mogok kan gitu tanpa tahu sebabnya, tiba-tiba berhenti begitu saja, mesinnya nggak bisa nyala dan lain sebagainya. Tanaman juga begitu. Nah, itulah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, perbedaan antara hasad dan ain. Jadi ain itu pasti hasad, tapi hasad belum tentu sampai menjadi ain. Nah, gitu ya. Jadi lebih umum hasad namanya ya. Kalau hasad bisa macam-macam bentuknya, tapi kalau ain langsung dengan pandangan mata, dan objeknya yang terkena ain itu pun bisa berbeda-beda, nggak mesti manusia. Taib. Dan dalam perkataan lain ya, Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan bahwa ain ini salah satu penyebabnya adalah takjub ya. Takjub. Ain itu sebabnya takjub. Kalau hasad itu kan melihat nikmat yang ada pada orang lain, lalu dia pun merasa iri dengan hal itu, dan biasanya itu adalah saingannya, biasanya gitu ya, saingannya, atau bisa dibilang bahasa lain seperti musuhnya. Nah, dia pun hasad ya, lalu muncul perasaan yang negatif dalam dirinya terhadap orang tersebut. Tapi kalau ain, salah satu sebabnya adalah juga takjub, saking menarik. Seperti tadi ya, hadis yang diceritakan tentang sahabat Nabi ya tadi ya, si Sahal bin Hanif ya kan. Dia enggak ada nikmat apapun yang muncul baru waktu itu, hanya karena saudaranya ini melihat kulitnya itu begitu bersih, begitu indah. Dia pun takjub, lupa, lalu lupa mendoakan keberkahannya. Ya, kata Nabi SAW, apakah tidak sebaiknya kalian mendoakan keberkahan untuknya? Makanya bagi orang yang takjub terhadap sesuatu, hendaknya doakan keberkahan untuk yang dia takjubi itu. Misalnya lihat pakaian orang bagus sekali itu kan, Masya Allah, barakallahu fiik gitu. Barakallahu fi hadzal libas ya. Semoga Allah Ta'ala berkahi kamu dengan pakaian itu. Lihat anak-anak, Masya Allah kok lucu, kulitnya lembut ya kan, anak bayi misalnya gitu kan. Jangan lupa langsung ucapkan barakallahu fiik, semoga Allah Ta'ala berkahi. Baik lihatnya secara langsung ataupun melalui foto gitu kan. Apalagi sekarang zamannya medsos ya, jangan lupa doakan keberkahan. Itu tangkalnya ain, nah gitu. Jadi kita yang melihat, kadang kita sendiri pun nggak tahu, ternyata ya seperti tadi sahabat Nabi SAW Amir bin Rabi'ah juga nggak sadar kalau ucapan itu, takjubnya itu melihat kulitnya Sahal bin Hanif, itu akan menyebabkan tertimpa ain pada orang ini. Jadi juga nggak sadar itu. Nah gitu. Jadi bukan satu yang harus disengaja nih jadi ain nih, nggak bisa gitu juga gitu kan. Waduh, bajumu cantik kali, ain kok ya, kena ain kan, nggak bisa gitu juga gitu kan. Itu terjadi begitu saja. Nggak sengaja berarti Ustaz. Iya, bukan hal yang ada ilmunya, ada ramalannya, ada bacaan, nggak ada begitu. Dan dia juga bukan harus bersumber dari orang yang benci kepada kita. Bahkan orang yang ada di sekitar kita pun, kalau dia takjubnya itu berlebihan sehingga memunculkan perasaan yang bergejolak dalam hatinya melihat nikmat tersebut, itu bisa kena ainnya gitu. Dan ini makanya dalam satu riwayat Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, itulah ain gitu. Kalau ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, itulah ain, karena dia terjadinya tuh tanpa
tanpa sebab, begitu saja. Jumpa, lihat, keluar kata-kata yang takjub, tak jadi. Nah, makanya siapapun kita yang takjub melihat sesuatu, apakah hewan ataupun teman, ya kan, ataupun sesuatu barang, maka hendaknya langsung mendoakan keberkahan. Barakallahu fiik, barakallahu. Semoga Allah Ta'ala berkahi pakaianmu, kendaraanmu. Begitu ya. Itulah akan menghapuskan ain tadi. Nah, itu dari sisi kita ya. Mungkin kita takjub terhadap sesuatu, agar pandangan takjub kita itu tidak menjadi malapetaka bagi orang yang kita takjub kepadanya. Begitu ya ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi betul ain memang lebih berbahaya dibandingkan hasad, karena minta di orangnya, bahkan di zaman Nabi SAW pernah ada seorang wanita yang suka bantu-bantu istri beliau Ummi Salamah radhiyallahu anha. Wanita itu tiba-tiba Nabi SAW melihat ada seperti bekas, wajahnya berubah lah gitu, ada agak menghitam gitu, wajahnya berubah. Maka Nabi SAW perintahkan Ummu Salamah untuk meruqyah pembantunya ini. Ruqyah dia sedang kena ain. Nah gitu, makanya kadang korban ain itu sendiri pun tidak sadar dia kena ain gitu. Ya, ala kulli hal mungkin kalau dikatakan ciri-cirinya seperti apa ya, merasa sesuatu yang berbeda tanpa ada sebab yang bisa diterima gitu kan. Tiba-tiba sakit tuh, kayaknya cuaca biasa-biasa aja gitu kan, tadi makan pun normal-normal aja gitu kan, kok tiba-tiba lemas gitu kan, tiba-tiba lemah gitu kan. Anak kita gitu kan tadi ceria segala macam, kok tiba-tiba lunglai dia gitu, kayak nggak ada tenaga. Ini kenapa? Itu patut curiga lah, itu patut curiga, jangan-jangan dia kena ain. Kalau tahu siapa kira-kira tadi yang memuji anak ini, atau siapa yang memuji pakaian kita atau kendaraan kita tuh kan, siapa yang memuji tadi, panggil orangnya, minta untuk berwudu, tampung air wudunya. Kalau tadi anak kita, mandikan anak itu dengan air wudu yang dikumpulkan tadi. Nah begitu ya ikhwati fillah, insyaallah itu akan menjadi obat ya untuk menangkal efek dari ain tadi. Nah kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bagaimana kita kemudian membentengi diri agar tidak terkena ain. Nah, ini kita harus melakukan hal-hal apa yang bisa menangkal ain agar tidak menimpa kita. Karena kan sulit ya kan? Sulit gimana? Kita kadang berdandan biasa-biasa saja gitu kan, kadang kita bertingkah laku biasa-biasa saja, namun ternyata itu menimbulkan takjub bagi orang lain kan gitu kan. Kita ngomongnya mungkin biasa saja begitu, tapi orang masya Allah takjub dengan kata-kata kita, bisa terserang ain itu. Maka lakukanlah saran-saran berikut ya, mudah-mudahan bisa menangkal ain jika ada pandangan-pandangan mata yang bisa menimpa hal itu kepada kita. Yang jelas tidak boleh dengan hal-hal yang berbau-bau syirik ya, nggak boleh ya. Contoh misalnya apa, ke dukun misalnya kan, wah minta petunjuk dari Pak Dukun apa hal-hal yang bisa melindungi diri kan gitu kan, sehingga dikasih jimat segala macam. Waduh, ini akan terkena nanti sabda Nabi SAW, man ata arrafan fasalahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailatan. Siapa yang mendatangi dukun ya kan, tukang ramal dan konco-konconya kan gitu, maka tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Ya, itu yang paling ringan. Di riwayat lain Nabi SAW bersabda, man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang mendatangi dukun lalu membenarkan perkataannya, maka dia telah kufur terhadap agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka tidak boleh, ya tidak boleh. Ya, lalu nanti dikasih dukunnya itu apakah kalung, gelang atau apalah itu untuk menangkal ain. Ini tidak dibenarkan dalam Islam. Ya, Nabi SAW bersabda, at-tamaimu wattiwalatu syirkun. Tamaim itu adalah apa nama tadi itu? Jimat ya. Tamimah ya, ma yata'alluqu bi'anak, sesuatu yang biasanya ditaruh, dikalungkan di leher atau di pinggang ya kan, atau di tangan. Nah itu jimat-jimat seperti itu. Juga tiwalah ini biasanya di bahasa kita disebut pengasih ya, pengasihan gitu kan, untuk menimbulkan rasa cinta orang kepada dirinya. Nah, ini syirkun kata Nabi SAW, itu termasuk perbuatan syirik ya. Jadi nggak perlu kita bentengi anak kita dengan kalung-kalung apa seutas tali segala macam yang dikalungkan di lehernya, di pinggangnya atau di tangan. Nggak perlu. Kita hanya perlu melakukan
seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, satu, yaitu berlindung kepada Allah ta'ala. Ya, berlindung kepada Allah ta'ala. Bukankah hal itu sudah termaktub di surat Al-Falaq? Ya, maka perhatikan surat Al-Falaq itu. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rabbnya Falak ini. Dan seterusnya itu silahkan dibaca ya saat tafsir-tafsirnya kalau bisa. Maka di sana kan bisa kita dapati wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari keburukan orang yang hasad. Nah, itu makanya perlu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, bertakwalah kepada Allah. Ya, bertakwalah kepada Allah taala, laksanakan perintah-perintahnya dan jauhi larangan-larangannya. Allah taala berfirman di surat Ali Imran ayat 120, "Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a." Jika kalian bersabar dan bertakwa kepada Allah, maka tidak akan sama sekali membahayakan makar mereka, atau tidak akan membahayakan keburukan-keburukan yang akan mereka lakukan. Dan Nabi SAW juga bersabda, "Ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahak." Jagalah kewajiban-kewajiban Allah Ta'ala atas dirimu, maka Allah Ta'ala akan menjaga dirimu. Jagalah kewajiban-kewajiban Allah Ta'ala, kamu akan dapati Allah Ta'ala ada di hadapanmu. Kalau Allah Ta'ala sudah menjaga seseorang, maka bahaya apa yang bisa menerpa dirinya gitu. Jadi takwa kepada Allah Ta'ala itu sama saja membentengi diri dari mara bahaya. Kemudian yang ketiga adalah as-sabru ala aduwih, sabar terhadap musuh-musuhnya. Artinya bisa jadi musuh kita itu melakukan keburukan kepada kita. Anda boleh saja membalas, tapi balasnya setimpal, ya. Jangan berlebihan. Nah, kalau sudah berlebihan itu justru akan terjadi kezaliman. Anda menzalimi walaupun musuh Anda sendiri kan gitu kan. Karena dia melakukan apa, Anda membalasnya lebih daripada itu. Tapi yang lebih afdal, lebih utama adalah sabar terhadap keburukannya gitu. Kenapa? Di situ Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Hajj ayat 60, "Wa man 'aqaba bimithli ma 'uqiba bihi tsumma bughiya 'alaihi la yansurannahu Allah." Siapa yang membalas sesuai dengan apa yang dia dapati dari keburukan, tsumma bughiya bihi, namun dia tetap juga dicurangin gitu, tetap saja dizalimi, la yansurannahu Allah. Allah Ta'ala pasti akan menolong dirinya. Nah, pertolongan Allah Ta'ala yang kita harapkan. Dengan sabar kita menghadapi musuh kita akan mendatangkan pertolongan Allah Ta'ala. Lalu yang keempat adalah at-tawakkul 'ala Allah, menggantungkan diri kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat At-Talaq ayat 3, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Siapa yang menggantungkan dirinya kepada Allah Ta'ala, maka itu cukup. Cukup untuk apa? Cukup untuk melindunginya dari segala mara bahaya yang bisa menimpa dirinya. Yang kelima adalah faraghul qalbi minal ishtighali bih. Ya, mengosongkan hati dari menyibukkan diri dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi nggak usah sibuk dengan nanti gimana ini, resah terhadap nanti ada orang lihat, nanti dia ain pula, nanti dia begini pula. Sibuk dengan pikiran itu justru malah akan memalingkannya dari kewajiban dirinya kepada Allah Ta'ala, memalingkan dirinya dari zikir kepada Allah Ta'ala. Sibuk ketakutan nggak jelas, ya gitu kan, dengan sesuatu yang tidak jelas, maka ini justru akan malah mengganggu zikirnya, mengganggu kewajibannya kepada Allah Ta'ala. Maka cukup, ya, tidak usah dipikir. Selama Anda sudah berlindung kepada Allah Ta'ala, insya Allah hal itu cukup untuk Anda terlindungi dari mara bahaya ain. Yang keenam adalah al-iqbalu 'ala Allahi wal ikhlasi lahu, hanya memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala. Jadi menghadap Allah Ta'ala dan mengikhlaskan seluruh ibadahnya hanya untuk Allah Ta'ala, ya. Lalu yang ketujuh adalah tajridut taubah ilallahi minadz-dzunub, yaitu bertaubat seutuhnya kepada Allah Ta'ala dari dosa-dosa, ya. Karena kita tahu kan, musibah itu, keburukan itu terjadi kepada kita disebabkan ada dosa yang ingin Allah Ta'ala hapuskan dari diri kita. Karena kitanya nggak beristighfar, karena kitanya nggak taubat, maka Allah Ta'ala datangkan keburukan untuk menghapus dosa-dosa tersebut, ya. Firman Allah Ta'ala di surat Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Dan tidak ada satupun musibah yang menimpa kalian kecuali itu disebabkan perbuatan tangan kalian sendiri. Nah, itu maka sering-sering bertaubat, selalu bertaubat kepada Allah Ta'ala agar jangan sampai
penghapusan dosa itu Allah Ta'ala turunkan dengan cara menurunkan musibah kepada diri kita. Nah, begitu ya ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Lalu yang ke-8 adalah as-sadaqatu wal-ihsanu ma'amkanah. Jadi banyak-banyak bersedekah dan berbuat baik kepada orang lain. Karena sedekah itu juga bisa menolak ain, ya, menolak keburukan. Lalu yang ke-9 adalah ini mungkin yang tersulit ya disebutkan dalam buku ini, bahwa membalas orang yang iri kepada dirinya atau bahkan musuhnya dengan kebaikan. Ya. Allah Ta'ala berfirman dalam hal ini di surat Fussilat ayat 34 sampai 36, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Tidaklah sama antara kebaikan dengan keburukan. Balaslah orang-orang yang berbuat buruk itu dengan yang lebih baik lagi. Walaupun di antara kalian berdua ada permusuhan, karena sebab kebaikan itu bisa menjadi seperti teman yang akrab. Nah, dan seterusnya tentang ayat tersebut. Jadi balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Karena insya Allah dengan demikian banyak orang justru malah berkeinginan untuk berbuat baik kepada diri kita. Lalu yang ke-10 adalah yang mengumpulkan semua ini adalah tetap harus istiqomah dalam mentauhidkan Allah Ta'ala. Dalam setiap tingkah lakunya, tindak tanduknya semua menunjukkan dia sesosok manusia atau hamba Allah Ta'ala yang memurnikan ibadahnya, ya, hidupnya itu untuk ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Ketahuilah bahwa seandainya seluruh makhluk itu berkumpul untuk memberikan manfaat kepada dirimu, niscaya mereka tidak akan mendatangkan manfaat apapun kecuali hanya sesuai yang Allah Ta'ala tentukan untuknya. Walau ijtama'u ala an yaduruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu alaik. Dan seandainya pun mereka berkumpul semuanya untuk memberikan keburukan kepada dirimu, niscaya tidak ada satupun keburukan yang bisa sampai kepada dirimu kecuali yang sudah Allah Ta'ala tentukan juga. Maka semua itu kembali pada kuasanya Allah Ta'ala. Maka kita pun memurnikan peribadahan kita kepada Allah Ta'ala. Nah begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tambahan mungkin kalau untuk anak-anak, ya, untuk anak-anak, doakanlah anak-anak itu saat kita melepasnya. Mungkin mau dibawa keluar kah, diantar sekolah kah gitu. Jangan lupa untuk mendoakan mereka seperti Nabi SAW melindungi cucu-cucunya ketika sedang bermain. U'idukuma bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Aku berlindung kepada Allah Ta'ala untuk kalian berdua dengan kalimat-kalimat Allah Ta'ala yang sempurna dari setiap syaitan dan juga hewan-hewan melata, dan juga dari mata yang bisa memberikan efek buruk kepadanya. Nah itu, jangan lupa doakan itu untuk anak-anak khususnya ya, agar mereka terlindungi melalui doa kita, dan tentu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala perlindungan tersebut. Demikian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an yang bisa Anda sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.